Assalamualaikum sahabat Islampedia. Hari ini kami hadir mengajak sahabat Islampedia memperkaya wawasan tentang siapakah malaikat, fenomena mati suri, dan keistimewaan kucing. Sahabat Islampedia, belum lama berlalu beredar kabar yang cukup membuat geger dunia maya. Kabar itu berupa video penampakan malaikat yang menyelamatkan seorang pria yang nyaris tewas tertabrak truk saat menyeberang di zebra cross. Peristiwa ini terekam jelas detik per detiknya dari sebuah kamera CCTV yang terpasang di ujung jalan. Kecepatan dan ketepatan waktu yang hanya sepersekian detik menyelamatkan penyeberang jalan. Sangat tidak mungkin dilakukan oleh orang biasa. Entah siapakah sebenarnya sang penolong ini. Tak satu orang pun yang tahu. Benarkah sang penolong ini memang benar-benar malaikat? Wallahu alam. Sahabat Islampedia, berita yang juga tak kalah membuat jejaring di dunia maya heboh adalah video yang terekam di Masjid Nabawi pukul 3 pagi waktu Madinah. Rekaman menunjukkan sesosok bayangan putih bercahaya terang duduk di dekat tiang penyangga masjid. Meski pihak Masjid Nabawi sudah menyangkal kebenaran adanya malaikat di barisan para jemaah ini, namun banyak orang tetap yakin dan mempercayai bahwa penampakan sosok bercahaya itu sebagai malaikat. Benar atau tidak? Tak ada yang tahu pasti. Wallahu alam. Namun yang pasti, percaya kepada malaikat adalah salah satu ajaran kita umat Islam. Percaya kepada malaikat adalah bagian rukun iman kita. Sahabat Islampedia, bukan hanya tidak sempurna, bahkan tidak sah iman seorang muslim apabila tidak mempercayai adanya malaikat dengan sifat-sifat yang telah dijelaskan dalam Islam. Sahabat Islampedia, lantas makhluk apakah sebenarnya malaikat itu? Dan bagaimana kedudukan mereka di mata Allah? Malaikat adalah salah satu makhluk halus tak terlihat yang diciptakan dari cahaya. Meriwayatkan melalui Aisyah radhiyallahu anha, malaikat diciptakan dari cahaya, jin dari api yang berkobar, dan Adam diciptakan dari apa yang dijelaskan kepada kalian. Malaikat adalah tentara Allah. Allah menganugerahkan kepada mereka akal dan pemahaman, naluri untuk taat, kemampuan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berat, serta memberi kemampuan untuk berbentuk dengan berbagai bentuk yang indah. Jumlah malaikat Allah ini sangat banyak, tidak terhitung jumlah pastinya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Hanya saja kita masih dapat membayangkan dan mengira-ngira betapa banyaknya mereka dari sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Neraka Jahanam pada hari kiamat memiliki 70.000 kendali. Setiap kendali ditarik oleh 70.000 malaikat. Imam Bukhari juga meriwayatkan bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat Jibril tentang Al-Baitul Ma'mur, malaikat agung itu menjawab, ini adalah Al-Baitul Ma'mur. Setiap hari 70.000 malaikat sholat di sana, dan yang sudah sholat tidak akan kembali lagi ke sana. Walaupun demikian, dalam bahasa Arab, angka 7 tidak harus dipahami sebagai bilangan di bawah 8 dan di atas 6. Karena 7 bisa berarti banyak yang tak terhitung. Sahabat Islampedia, dalam Al-Quran dan Sunnah ditemukan banyak keterangan tentang ciri, sifat, dan kemampuan malaikat. Malaikat mampu berbentuk sebagai manusia. Sahabat Islampedia,
Siti Maryam putri Imran, ibunda Nabi Isa alaihi salam, juga pernah dikunjungi oleh malaikat Jibril dalam bentuk seorang pria. Saat itu, Siti Maryam tengah mengasingkan diri di dalam kubah masjid Baitul Maqdis. Tak seorang pun boleh menemui Maryam kecuali bapaknya. Namun anehnya, di dalam ruangan Maryam selalu tersedia makanan dan buah-buahan yang lezat beraneka ragam. Bahkan buah-buahan yang asalnya dari negeri jauh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga ibunda calon nabi yang akan membunuh Dajjal kelak menjelang hari akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk selalu menjaga Maryam, termasuk untuk kebutuhan makan dan minumnya. Sahabat Islampedia, berapa banyak malaikat? Memang tak terhitung jumlahnya. Ada malaikat-malaikat yang namanya disebutkan secara tegas dalam Al-Quran dan hadis. Namun tak sedikit pula yang hanya disebutkan tugasnya saja. Di antara nama-nama malaikat yang disebutkan secara tegas adalah Jibril dan Mikail. Barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman. Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 97 dan 98. Malaikat Jibril juga dinamai Ar-Ruh Al-Amin dan Ruhul Kudus. Salah satu tugasnya adalah menyampaikan wahyu ilahi kepada para rasul. Allah menegaskan tentang Al-Quran bahwa ia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin, yaitu Jibril. Malaikat Jibril tidak hanya bertugas menyampaikan wahyu kepada rasul, tetapi juga mengajarkan agama melalui Nabi Muhammad SAW kepada sahabat-sahabatnya. Selain malaikat Jibril, Allah juga mengabarkan pada kita adanya beberapa malaikat dengan tugas khusus, seperti malaikat penyampai wahyu, pencabut nyawa, dan lain-lainnya. Kata malaikat dalam Al-Quran dan hadis, kesemuanya mengambil bentuk jamak, yang berarti bukan hanya satu malaikat, tetapi banyak. Boleh jadi, yang diperkenalkan namanya oleh Al-Quran dan hadis hanya pemimpin-pemimpin para malaikat saja. Fungsi malaikat Mikail tidak disebut secara tegas oleh Al-Quran, tetapi dari hadis Nabi diperoleh informasi bahwa malaikat mulia ini antara lain bertugas menurunkan hujan dan membagi rezeki. Ada juga malaikat yang bertugas mencabut nyawa. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu akan dikembalikan. Quran Surat As-Sajdah ayat 11. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebut namanya, tapi hanya tugasnya saja, yaitu utusan Allah untuk mencabut nyawa. Dan ialah penguasa mutlak atas semua hambanya. Dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya, dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 61. Ada lagi malaikat-malaikat yang harus diakui dan harus dipercaya fungsinya, tetapi diperselisihkan namanya. Seperti malaikat yang mencatat amal perbuatan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya Raqibun Atid. Al-Quran Surah Kaf ayat 18. Ada ulama yang memahami kedua kata ini sebagai nama dua orang malaikat, yakni Raqib, pencatat amal baik, dan Atid,
pencatat amal buruk manusia. Ada juga yang memahaminya bukan nama malaikat, tetapi sebagai fungsinya, yakni pengawas yang selalu siap mencatat.